Pak Bambang, ada sebuah tuduhan bahwa Alkitab kita itu sudah dipalsukan, di mana kemudian dikatakan bahwa itu sudah ada penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, shalom. Pertama-tama, sebetulnya kalau kita bicara tentang tuduhan pemalsuan Alkitab, itu lebih didasarkan karena pandangan teologis suatu agama yang dipaksakan untuk menilai agama lain. Jadi pertama, bagaimana mengatakan Alkitab itu dipalsukan? Yahudi dan Kristen itu berpisah hampir 2000 tahun sejak tahun 90 Masehi, di mana orang-orang Yahudi dari kelompok Parisi itu mengeluarkan anatema terhadap kelompok Yahudi yang lain. Misalnya orang Saduki itu dianggap menyimpang, orang Eseni dianggap menyimpang, dan orang Nosrim, yaitu pengikut Yesus dari Nazaret, Kristen, dianggap menyimpang. Tapi teks sucinya masih sama. Jadi misalnya ini, kalau orang Yahudi kan membaca Perjanjian Lama itu dinamakan Tanak. Tanak itu singkatan dari Torah, Nevim, Ketuvim. Penafsirannya bisa beda, tapi teksnya masih sama. Ini misalnya kalau kita bicara Perjanjian Lama, Tanak ini salah satu bagiannya adalah kitab Torat. Torah terdiri dari 5 kitab, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Beresit, mulai dari kitab Kejadian sampai kemudian Elehadivarim, itu teksnya sama. Ini misalnya ini karya penafsiran Yahudi dari karya Rabi Rashi. Ini hidup di abad pertengahan, tapi teksnya kan sama. Dari misalnya kitab pertama, Beresit bara Elohim et hasamajim be et sa'aret, misalnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan orang Kristen pun misalnya katakan yang paling populer itu King James Version, New King James Version, ini juga diterjemahkan dari sini. Jadi artinya kalau tuduhan pemalsuan, pertama mestinya Yahudi kan berbeda dengan Kristen. Tapi teksnya masih sama. Boleh ada perbedaan, misalnya dalam konteks Kejadian 1:26. Tuhan berfirman, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau menurut Rabi Rashi itu Tuhan sedang berbicara dengan sidang ilahi, yaitu para malaikat. Kata jamak di situ. Tapi kita dalam tafsiran bapak-bapak gereja awal, ya, mulai misalnya perdebatan antara Justinus Martir sama seorang Yahudi yang bernama Tripo misalnya, itu dipahami sebagai Holy Trinity, ketritunggalan, dan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ternyata itu bukan sekedar tafsiran Bapak Gereja. Kalau kita melihat misalnya Targum Yerusalem, atau Targum Neofiti, atau Targum Yonatan, itu dipahami sebagai Tuhan berfirman kepada Memra itu sabdanya. Jadi percakapan antara Allah dengan Sang Sabda. Jadi Sang Sabda itulah yang kemudian dalam Kristen melatar belakangi pada mulanya adalah firman, dan firman itu preeksistensi Yesus. Jadi maknanya bisa tafsirannya berbeda, tapi teksnya masih tetap sama. Saya kira itu. Jadi beda tafsir itu hal yang penafsiran, tapi teksnya itu semua sama. Dan saya juga berpikir kalau seandainya ada pemalsuan, misalnya antara Yahudi terus yang Kristen dipalsukan, pasti yang Yahudi dengan yang Kristen beda kan ya? Beda. Sebaliknya jika ada pemalsuan dari pihak Yahudi, Kristen juga bisa melihat beda, tapi ini sama-sama. Berarti itu membuktikan keautentikan daripada Perjanjian Lama di Alkitab kita. Nah, pertanyaannya, kalau itu secara logika, Pak, tapi secara sejarah apakah ada bukti-bukti peninggalan yang tertua yang menunjukkan bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu masih orisinil, Pak? Jelas ada. Jadi gini, pertama, kalau soal perbedaan ada varian-varian teks itu dalam naskah kuno manapun tentu ada. Betul. Tapi artinya bahwa bukti-bukti arkeologi penemuan naskah-naskah ribuan tahun sampai sekarang ada. Satu contoh misalnya, sebelum ditemukannya naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll,
itu baru tahun 1948 ditemukannya. Seluruh naskah Alkitab Perjanjian Lama, baik Yahudi maupun Kristen, itu dasarnya adalah yang dinamakan naskah Masoretik. Tentu orang Kristen memiliki naskah yang lebih tua lagi, yaitu naskah Septuaginta dari abad ketiga sebelum Masehi, dan itu juga bukan ciptaan Kristen, karena Kristen itu mewarisi dari tradisi Yahudi diaspora. Makanya di dalam kitab Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 itu kan anggota gereja mula-mula di Yerusalem itu ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan ini yang menerima warisan Septuaginta. Dan ada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus yang besar di Tanah Suci, sehingga kitabnya adalah kitab Ibrani. Yang edisi Ibrani itu akhirnya yang tertua ditemukan abad 10, namanya naskah Masoretik, dan itu sebelum penemuan Dead Sea Scroll. Setelah penemuan naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll, kita memiliki naskah yang lebih tua 1000 tahun daripada yang abad 10 tadi. Misalnya naskah Qumran atau Dead Sea Scroll tadi. Tapi lebih daripada itu, kita masih memiliki Septuaginta. Lalu dari terjemahan Yahudi apa yang dinamakan Targum. Targum itu ada Targum Onkelos, Targum Yonatan, Targum Yerusalmi, dan masih banyak lagi. Tapi di kalangan Kristen juga memiliki salinan. Salinan-salinan tertua itu misalnya Vulgata dari abad keempat, Vetus Latina dari abad kedua. Nah, setelah sesama Yahudi kan Kristen, kemudian itu asalnya kan dari orang-orang Nosrim, orang-orang Yahudi yang percaya Yeshua HaMasiah. Lalu ada orang Saduki, ada orang Parisi, ada orang Eseni, maka ditemukan Dead Sea Scroll. Ini sesama Yahudi karena dari kerajaan selatan yang berpusat di Yerusalem, makanya disebut Yehudim. Tapi ada yang lebih tua lagi, kerajaan utara, yaitu orang-orang Samaria. Itu sampai sekarang punya Taurat namanya Taurat Somron, Taurat Samaria. Taurat Somron itu misalnya, satu contoh aja misalnya, putra Abraham yang nyaris dikorbankan itu siapa? Ishak. Seluruh naskah kuno Ishak, bahwa nanti di kemudian hari ada yang menafsirkan itu Ismail, itu kan bukan urusan Yahudi, bukan urusan Kristen. Di naskah kuno Samaria, naskah kuno Qumran, naskah kuno Septuaginta, Vulgata, Targum, semua bunyinya sama. Kecuali naskah Samaria nanti ada perbedaan sedikit, dan itu harus kita akui. Misalnya firman Tuhan dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, wa yomer, dan berfirmanlah Tuhan, maksudnya Khahna et bineka et yehideka asher ahabta et yitsak, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak. Itu sama. Tapi kemudian ada perbedaan, wileh leka el eret hamuria, dan bawalah dia ke tanah Muria. Itu satu-satunya yang berbeda naskah Samaria. Wileh leka el eret ha muri, karena mereka menolak Yerusalem. Karena menolak kota suci Yerusalem. Lalu mereka menafsirkan bahwa penyembelian putra Abraham itu terjadi di Gunung Gerizim, yang mereka sebutkan sebagai Morianya, perbedaan huruf alef dan huruf vav di situ. Dan ini contoh. Jadi artinya dalam sumber primer dari kitab suci, kitab Perjanjian Lama, itu tidak berbeda. Varian-varian sudah kita sebutkan apa sebabnya Samaria menyebut More dan bukan Muria, karena ada perbedaan ini dapat dianggap sebagai kecenderungan terjemahan sektarian atau naskah sektarian, karena orang Samaria yang memisahkan diri dari bangsa Israel yang lain. Tetapi secara keseluruhan semuanya sama dan masih orisinil, bahkan ada bukti-bukti sejarahnya, arkeologi sejarah. Nah, mengapa orang Yahudi tidak menyebut Perjanjian Lama tetapi dengan sebutan Tanak, Pak? Karena orang Yahudi belum percaya bahwa Perjanjian Baru itu datang. Dan itu ada dalam nubuatan Nabi Yeremia, bahwa Tuhan berfirman akan mengadakan perjanjian dengan umat Yehuda dan umat Israel. Dan dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Di situ digunakan kata Brit Hakadasah.
Dan maka perjanjian baru itu menggambarkan zaman Mesias. Dan itu tidak hanya klaim Kristen. Di naskah-naskah Laut Mati juga ada yang namanya jemaat perjanjian baru. Artinya yang dibayangkan akan datang pada zaman Mesias akan membarui perjanjiannya. Maka karena orang Yahudi tidak percaya atau belum percaya bahwa Yeshua Mesias itu menggenapi Yeremia pasal 31 ayat 31, mereka menyebut kitab suci hanya berdasarkan sistematiknya. Tanakh itu kan Torah, 5 kitab Taurat Musa, mulai dari Bereshit, Elesemot, Wayikra, Bamidbar sampai Eleadivarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kitab nabi-nabi namanya Tanakh, Torah, Nebim. Nebim itu nabi-nabi awal, nabi Risonim, Nebim Akarunim, baru kemudian Ketubim yang diawali dari Mazmur. Yesus sendiri ketika menyebut sistematika perjanjian lama juga mengatakan seperti yang tertulis tentang anak manusia dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur, karena Mazmur itu urutan pertama dari kitab Ketubim. Namun orang Kristen menyebutnya perjanjian lama karena perjanjian baru sudah datang, sehingga perjanjian pertama yaitu perjanjian Sinai yang kepada umat Israel diberikan 10 perintah Tuhan, itu disebut perjanjian yang lama. Sementara dengan kedatangan Mesias digenapilah Yeremia pasal 31 ayat 31 bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru. Maka dokumen-dokumen mulai dari catatan kehidupan Yesus, kitab Injil, kitab-kitab tulisan-tulisan para murid yang menyaksikan komunitas yang dibangun oleh Sang Kristus dengan perjanjian yang baru disebut kitab-kitab perjanjian baru. Wow. Pak Bambang, ada lagi nih tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab kita di perjanjian baru nih itu katanya sudah dipalsukan, baik ada penambahan-penambahan maupun pengurangan-pengurangan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Yang pertama, kalau kita lihat dari sudut naskahnya, harus ditekankan bahwa tidak ada literatur kuno manapun di dunia ini yang memiliki bukti persebaran naskah seluas perjanjian baru. Wow. Kita memiliki naskah kurang lebih 5.700 naskah. Oh ya? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Dan yang kedua, dari segi time gap, jarak waktu antara penulis dengan naskah tertua yang ditemukan, itu juga pemegang rekornya perjanjian baru. Kita bisa bandingkan misalnya dengan naskah-naskah tulisannya Plato, Aristoteles, Demokritus, ya, Herodotus yang menjadi rujukan sejarah dunia. Kadang-kadang ada yang naskahnya hanya 7 buah, 8 buah, paling banyak itu Homer, lebih dari 600. Tapi jarak antara para penulis karya-karya besar dunia ini dengan naskah tertua yang ditemukan itu bisa berjarak 1.300 tahun. Oh, jauh sekali. Bisa berjarak 1.000 tahun. Nah, perjanjian baru itu, katakanlah misalnya, kita kan punya selain kodek itu Alkitab dalam bentuk dijilid. Dijilid. Setelah papirus. Misalnya kodek Vatikanus yang disimpan di Vatikan, kodek Alexandrinus yang ditemukan di Alexandria, kodek Sinaiticus yang ditemukan di biara Saint Catherine dari gereja ortodok Yunani di Mesir. Lalu ada kodek Ephraimi Rescriptus itu di biara Mar Ephraim Syria. Itu rata-rata abad ke-4, abad ke-5. Namun sebelumnya kita memiliki papirus tadi. Papirus itu bahan-bahannya hanya ada di Mesir. Naskahnya ada yang hanya berjarak belasan tahun dari penulisnya. Luar biasa kan? Contohnya misalnya papirus P52 itu disimpan di John Ryland Library di England. Itu kalau Yohanes wafat di Efesus menurut catatan para bapak gereja mula-mula tahun 96 Masehi. 96 Masehi di abad pertama. Abad pertama kan. Sedangkan naskah ini hasil uji karbon itu ditemukan di Mesir P52. Sebagian dari Injil Yohanes dari tahun 115. 115-97 nya belasan tahun.
18 tahun. Lalu ada P66 itu disimpan di Biblioteka Bodmerianet Switzerland. Itu jaraknya 24 tahun. Karena ditemukan tahun hasil uji karbon Profesor Kim yang terbaru dari Korea itu, ahli papirologi. Itu dari tahun 120. Sementara Yohanes wafat tahun 96. 24 tahun. Wow. Bahkan 10 surat Rasul Paulus itu ditemukan yang namanya P46. Itu dari tahun katakanlah 85 sampai 90 Masehi. Menurut uji karbon. Sementara Rasul Paulus wafat tahun 67. Hanya berjarak belasan tahun. Tidak ada naskah di seluruh dunia yang memiliki jarak penulisan antara naskah tertua dengan penulisnya hanya belasan tahun. Dan kita punya ribuan naskah yang tersebar di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan, misalnya varian teks misalnya, itu didata. Jadi yang paling atas itu teks standar itu namanya Tectus Receptus, teks yang diterima. Lalu di catatan-catatan kakinya itu kalau ada perbedaan misalnya 1 atau 2 kata itu didata. Tidak pernah ada pembakaran kitab suci. Semua bisa di cross check. Jadi metodenya kira-kira begini. Ya kalau itu dibakar ternyata yang dibakar itu yang palsu. Kalau yang asli. Jadi lebih baik dipelihara semuanya. Lah itulah memerlukan kecerdasan untuk memahami itu. Karena apa? Studi kritik teks itu tidak mudah. Tapi di Kristen bebas. Bahkan kalau kita lihat di perangkat kecil ini saja, kita bisa cross check, tidak perlu ke Jenewa. Tidak perlu ke Swiss. Kita tulis saja www.earlybible.papyri. Itu akan ditemukan misalnya kode P46, P66, P75. Tinggal klik itu halaman pertama dari pasal ini, ayat ini sampai pasal ini, ayat ini. Langsung kita lihat itu dari abad pertama, dari abad kedua. Alkitab dan jadi internet. Wah, internet ini ya benar-benar menolong kita ya. Nggak usah jauh-jauh ke museumnya, tapi dari internet aja. Cukup dengan modal ini aja sudah cukup, nggak usah perlu ke Swiss. Wow, jadi secara sejarah dan bukti-buktinya itu sangat akurat sekali ya. Sangat akurat. Bahwa semua kata-katanya pun dan sebagainya itu masih tetap orisinil terjaga dengan baik ya. Wah, jadi tuduhan bahwa Alkitab sudah dipalsukan ya jelas itu keliru ya, karena secara fakta dan juga sejarah dan teks daripada yang ada contoh-contoh pembuktian secara ribuan itu membuktikan bahwa Alkitab kita Perjanjian Baru masih asli. Wow, kita tutup bersukacita. Nah Pak, Injil Thomas, ini katanya ada Injil Thomas, ada Injil Filipus, ada Injil kanak-kanak Yesus. Kenapa itu ditolak oleh Kristen dan tidak dimasukkan ke dalam Alkitab Perjanjian Baru? Apakah karena bertentangan dengan ajaran gereja, Pak? Begini, seorang bapak gereja bernama Irenaeus pada kira-kira tahun 180-an, dia mengatakan bahwa di seluruh muka bumi itu hanya ada 4 Injil. Tidak ada yang lain. Jadi artinya sekitar tahun 180-an. Itu buku-buku apokrif itu masih belum banyak beredar. Nah, kita mendapatkan catatan tertua dari seorang bidat Kristen, bidat tapi ngakunya Kristen. Namanya Markion. Markion itu kira-kira tahun 150-160 itu dia mencoba mengubrak-abrik Perjanjian Baru. Jadi intinya ajaran gnostik ya, ajaran doketisme. Doketisme itu artinya tampaknya. Jadi tampaknya Yesus itu manusia, padahal sebenarnya Yesus itu ya tidak benar-benar jadi manusia. Itu kira-kira inti ajaran gnostik. Makanya seluruh ajaran yang bertentangan dengan logika kaum gnostik itu ditolak. Ketika dia membaca Injil Matius, ada Biblos Genesius Yesus Kristus. Wah, ada silsilahnya Yesus. Kalau ada silsilahnya berarti Yesus benar-benar jadi manusia. Buang. Lalu Injil Markus, ada pembaptisannya di Sungai Yordan. Buang. Injil Yohanes apa lagi? Firman itu telah menjadi manusia. Ke Hologos Sax Egen itu. Wah, ini berarti bertentangan. Injil Yohanes buang. Hanya satu yang diterima,
Injil Lukas. Tapi ketika Injil Lukas dibaca, di pasal 3 ada silsilahnya pula. Ada kisah tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan. Pasal 1, 2, 3 dibuang. Hanya pasal 4 sampai pasal 24 Injil Lukas diterima oleh Marcion, lalu diberi judul The Gospel of Marcion. Gereja tentu bertindak. Ini kitabnya siapa, diobrak-abrik ini. Lalu muncullah seperti urutan kanon pertama yang disebut kanon Muratori. Itu kira-kira tahun 160-an. Pertanyaannya sekarang, kalau benar-benar waktu itu sudah ada Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, kenapa dia harus mengobrak-abrik perjanjian baru? Artinya sampai tahun 150-an, 160-an tidak ada kitab lain kecuali perjanjian baru. Baru kitab itu muncul di abad belakangan. Misalnya Irenaeus menyebut Injil Yudas. Itu kira-kira tahun 180-an. Tapi Injil Yudas sendiri eksistensinya baru ditemukan sekitar tahun 2000-an ke atas. Dan ternyata apa yang ditulis oleh Bapak Gereja itu benar. Waktu itu ada sekte namanya sekte Kain yang percaya adanya buku yang namanya Injil Yudas. Itu bukan Yudas beneran yang nyatet, tapi mencatut namanya dari murid-murid Yesus. Nah, itu satu. Yang kedua, apakah benar tadi karena itu bertentangan dengan ajaran gereja lalu ditolak seperti yang digambarkan dalam dongeng Da Vinci Code itu, katanya Konstantin bakari kitab suci. Itu cerita mitologi, itu cerita apa ya, dongeng mitos yang tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada pembakaran Alkitab di zamannya Konstantin. Yang dibakar itu hanya satu buku karya dari Arius sebagai simbol penolakan gereja terhadap ajaran Arius yang menyangkal keilahian Kristus. Tapi justru buku-buku seperti Injil Thomas, Injil masa kanak-kanak Yesus, itu malah melebih-lebihkan mujizat Yesus. Satu contoh misalnya, Injil masa kanak-kanak Yesus itu dikenal dalam bahasa Arab Al-Injil At-Tufuliyah. Injil masa kanak-kanak Yesus itu berasal dari abad ke-5. Aslinya dalam bahasa Syriak, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab yang dikenal dengan Injil At-Tufulah atau Injil At-Tufuliyah. Itu mengatakan Yesus ketika masih bayi dia bisa bicara. Ini kan sebetulnya malah melebih-lebihkan. Ini waktu bayi aja Yesus bisa bicara. Injil Thomas itu Yesus membuat tanah ditiup jadi burung dan jadi burung sungguhan terbang. Kalau gereja menerima buku-buku ini, tentu kalau dari sudut pandang untung-untungan, ya menguntungkan. Yesus penuh keajaiban sejak masih bayi. Kayak jualan itu malah mendukung jualannya tambah rame. Jualannya tambah rame. Ya, tambah tapi heboh. Persoalan kanonisasi itu kan bukan sekedar untung-untungan, tetapi ini punya nilai sejarah apa tidak? Karena Injil Thomas yang menceritakan Yesus sudah bisa membuat mujizat dari tanah dibentuk seperti burung lalu ditiup beneran jadi burung, itu dari abad ke-4. Injil Tufulah abad ke-5. Dan ini tidak punya nilai sejarah, apalagi dalam Alkitab Injil Yohanes yang sudah muncul di abad pertama Masehi. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus itu mengubah air menjadi anggur. Itulah mujizat yang pertama. Jadi artinya mujizat Yesus umur 5 tahun membuat tanah ditiup jadi burung, Yesus bicara waktu bayi, itu tidak punya nilai sejarah. Sekali lagi, kalau itu diterima misalnya, gereja malah untung. Tapi logikanya. Logika sejarah bukan untung-untungan, tapi benar apa tidak kebenaran itu terjadi. Karena mereka baru ada muncul setelah abad-abad selanjutnya. Ratusan tahun. Walaupun ternyata memang kayaknya keren, ya kan. Yesus bisa bicara sejak bayi, bisa niup tanah jadi burung, ya. Tapi ternyata tidak ada bukti sejarahnya. Jadi kita secara logika, secara akal waras, kita bisa menimbang ya bahwa justru kalau itu ditolak karena sebetulnya nggak ada bukti sejarahnya, tetapi kan sebetulnya bombastis sekali, bakal viral. Bombastis. Tapi ditolak bukan karena itu tidak sesuai dengan ajaran gereja, tetapi tidak ada bukti sejarahnya. Jadi, nah bahkan kalau sampai tetangga sebelah itu mengambil bahwa Yesus tuh bisa niup debu jadi burung, itu berarti dari Injil yang tidak terbukti sejarahnya itu, Pak, ya? Ya, kalau dari sudut pandang iman Kristen,
kita bisa melacak sejarahnya. Tapi kalau itu sudah diyakini sebagai wahyu, ya sudah selesai. Oh iya. Karena yang itu penting, kan soal keyakinan. Ya. Hanya saja jangan kemudian mengusik keyakinan orang lain, apalagi keyakinan yang punya nilai sejarah, punya bukti manuskrip tertua. Ya seperti itu. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Tahukan saudara bahwa kitab Perjanjian Lama adalah bagian dari seluruh kebenaran Alkitab. Perjanjian Lama adalah bayang-bayang dari apa yang akan datang, yaitu Perjanjian Baru. Yesus Kristus adalah puncak dari berita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hubungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab suci Gereja Kristen terdiri dari dua perjanjian, yaitu PL dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan satu Alkitab, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sekalipun PL dan PB memiliki rentang waktu tersendiri, tetapi keduanya berorientasi kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinubuatkan dalam PL, telah datang dalam PB. Perjanjian Lama tetap merupakan bagian yang terpenting dari Alkitab Kristen karena kedua perjanjian itu membentuk satu catatan dari wahyu penebusan yang progresif dari Allah kepada umat manusia. Janji dari perjanjian yang terdahulu atau PL telah digenapi, seperti yang dituliskan oleh penulis surat Ibrani yang disebut dengan perjanjian yang lebih mulia, Ibrani 8 ayat 6. Satu pertanyaan penting akan timbul ketika kita mulai mempelajari Alkitab PL secara serius, yaitu apa hubungan PL dengan PB. Memang PL adalah bagian dari Alkitab, yang berotoritas, namun bagaimana menempatkannya dalam keseluruhan kebenaran firman Tuhan? Apakah PL dan PB mempunyai nilai dan arti yang sama? Hal ini seringkali membingungkan, karena seringkali peranan PL dalam iman dan kehidupan tidak begitu ditekankan dan dipahami oleh gereja. Sebaliknya PB kelihatan lebih sering ditonjolkan karena dianggap maksud-maksud dan pernyataan Allah bagi gerejanya lebih nyata diungkapkan di dalam PB. Meskipun alasan di atas tidak seluruhnya salah, namun sangat tidak tepat kalau kita hanya mendasarkan diri pada pengetahuan PB saja untuk mengerti dan memahami keseluruhan kebenaran Alkitab, karena pengenalan tentang Allah dalam Alkitab dimulai dari PL. Oleh karena itu dalam pelajaran ini kita akan secara khusus melihat hubungan antara PL dan PB, supaya dalam mempelajari Alkitab kita dapat mengerti dan memahami sistematika keutuhan kebenaran berita Alkitab. Apakah ada perbedaan antara PL dan PB? Ya ada, tetapi ketika kita membicarakan tentang perbedaan PL dan PB, perlu dimengerti bahwa perbedaan di sini bukan berarti adanya pertentangan. Kita melihat ada perbedaan dalam hal jangkauan dan keluasan pembahasan antara PL dan PB, namun demikian hal-hal tersebut tidak saling bertentangan. Misalnya, Perjanjian Lama bercerita tentang hubungan Allah dengan bangsa Israel, tetapi PB lebih banyak bercerita tentang hubungan Allah melalui Yesus dan para rasul dengan jemaatnya atau gerejanya. Perjanjian Lama menolong kita mengerti sifat-sifat Allah yang suci, adil dan benar, tetapi PB lebih menekankan kepada sifat-sifat Allah yang kasih, sabar dan pemurah. Perjanjian Lama memberikan panggilan keselamatan dari satu orang Abraham kepada satu bangsa Israel. Tetapi, PB memberikan panggilan keselamatan dari satu bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain. Persamaan antara PL dan PB tidak dimaksudkan untuk menyejajarkan kedudukan dan nilai antara PL dan PB, namun persamaan di sini untuk menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara PL dan PB. Sebaliknya kita melihat bahwa PL dan PB adalah dua perjanjian yang kebenarannya saling menguatkan satu dengan yang lain. Misalnya, Perjanjian Lama percaya pada Allah sebagai pencipta alam semesta dan isinya, demikian juga PB. Perjanjian Lama menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, PB menegaskan bahwa dosa telah menguasai manusia. Perjanjian Lama mencatat bagaimana Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya, dan PB secara konsisten melihat penyataan diri Allah itu secara lebih luas dan lengkap. Perjanjian Lama melihat bayang-bayang janji keselamatan,
PB melihat fakta janji keselamatan itu dengan jelas. Perjanjian Lama membicarakan nubuat Mesias yang akan datang, sedangkan PB menggenapkan nubuat datangnya Mesias di dalam Yesus Kristus. Untuk mengerti hubungan antara PL dan PB, perlu terlebih dahulu dipahami bahwa PL dan PB adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perjanjian Lama dan PB yang berdiri sendiri adalah seperti satu bagian cerita yang belum selesai atau seperti satu pembahasan yang tidak memiliki kesimpulan konklusi. Namun, PL adalah sepenuhnya firman Allah yang berisi penyataan Allah tentang dirinya dan rencananya dan yang secara progresif terus-menerus dibukakan menjadi lebih dalam dan lebih lengkap sampai kepada puncaknya, yaitu ketika Ia menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus di PB. Sebab itu, sebagai penyataan Allah yang progresif, baik PL dan PB adalah firman Allah dan masing-masing adalah bagian dari kebenaran Allah. Namun demikian, bagian bukanlah keseluruhan. Masing-masing bagian tidak lengkap tanpa bagian yang lain. Perjanjian Baru jelas tidak lengkap tanpa PL. Ketergantungan PB pada PL ditunjukkan bahkan dari pertama halaman kitab PB dimulai, yaitu Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus. Seluruh urutan dan nama-nama dalam silsilah Tuhan Yesus tersebut hanya akan dipahami kalau kita terlebih dahulu mempelajari PL. Perjanjian Lama adalah bayang-bayang dari apa yang akan datang Perjanjian Baru. Seperti telah dibahas pada pelajaran sebelumnya bahwa dalam PL, Allah telah menyatakan tentang dirinya dan rencananya kepada manusia melalui sejarah bangsa Israel. Dari bagaimana Allah berhubungan dengan bangsa Israel kita bisa memahami sifat-sifat Allah. Juga dari hal-hal yang Allah nyatakan kita dapat melihat kerinduan dan rencana Allah untuk memanggil bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain untuk kembali kepadanya dan bersekutu dengannya. Namun demikian tidak mudah memahami secara penuh PL, baik yang menceritakan sifat-sifat, kerinduan atau rencana Allah, karena PL banyak sekali dipenuhi dengan simbol-simbol, gambaran-gambaran dan nubuat-nubuat yang tidak dapat secara langsung dimengerti maksudnya. Banyak dari simbol-simbol, gambaran-gambaran, nubuat-nubuat, dan hukum-hukum dan upacara-upacara yang ditujukan sebagai janji dan menjadi bayang-bayang untuk hal-hal yang akan Allah lakukan dan genapi di masa PB. Ibrani 10 ayat 1. Untuk mengerti hal-hal yang Allah nyatakan dalam PL, kita perlu sekali mendapatkan penerangan dari PB. Tanpa diterangi oleh PB, maka PL akan selamanya menjadi kitab-kitab yang misterius yang tidak akan dipahami beritanya. Yesus Kristus adalah puncak dari berita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebenarnya, kemana PL ingin memimpin pembacanya? Perjanjian Lama ingin mengarahkan setiap pembacanya kepada Kristus. Kristus adalah puncak berita yang ingin disampaikan oleh Alkitab, karena Ia adalah pengantara bagi perjanjian yang baru. Ibrani 9 ayat 15. Seluruh inti pemberitaan Alkitab, baik PL maupun PB adalah Yesus Kristus, sehingga dapat dikatakan bahwa Alkitab bersifat kristosentris. Seluruh rangkaian peristiwa PL, juga termasuk pengajaran-pengajaran hukum dan nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi-nabi PL, semuanya itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, menunjuk kepada gambaran akan kedatangan, hidup dan misi Kristus di dunia ini, yaitu melaksanakan rencana keselamatan Allah kepada manusia. Yesus adalah pusat dari sejarah Perjanjian Lama. Ketika berjalan dengan dua murid di jalan Emmaus, Lukas mencatat bahwa, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Dalam Matius 5 ayat 17 Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Tuhan Yesus berkata kepada 10 muridnya yang dicatat dalam Lukas 24 ayat 44-47, "Inilah perkataanku, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka,
sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Namun, suatu teguran yang sangat ironis karena sekalipun Allah telah menyatakan maksud rencananya dalam Yesus Kristus melalui para nabi dan utusan-utusannya, bangsa Israel tetap saja menolak Yesus dan tidak mau menerima Dia. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40, ketika Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi, Ia berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama-sama memiliki tema perjanjian. Tema-tema teologis dalam PL merupakan sebuah kerangka dasar yang dikembangkan dalam PB. Mesias yang dinubuatkan dan dijanjikan dalam PL, telah digenapi dalam sosok Tuhan Yesus Kristus. Maka, PB adalah menggenapi nubuat dalam PL mengenai sosok Mesias yang dijanjikan. Selain itu, dengan jelas bahwa Tuhan Yesus menggunakan kitab-kitab PL dalam berkhotbah dan seringkali Tuhan Yesus mengutip perkataan Nabi Yesaya. Berdasarkan keterangan ini, kita bisa memperoleh pelajaran yang berharga bahwa PL dan PB adalah Alkitab yang sama-sama berotoritas. Oleh sebab itu, pada pelajaran pengantar Perjanjian Lama yang terakhir ini, marilah kita menyadari betapa pentingnya menempatkan Kristus sebagai pusat sejarah PL dan PB karena di dalam Kristuslah kita dapat melihat kepenuhan Allah dinyatakan. Biarlah mulai saat ini kita bisa melihat PL dengan terang PB untuk kita dapat menggali kekayaan firman Tuhan Alkitab ini dengan sebaik mungkin. Seperti teladan penulis-penulis PB yang menggunakan PL untuk menjelaskan tentang Yesus dan juga menggunakan Yesus untuk menjelaskan PL. Perjanjian Lama adalah serangkaian buku-buku yang ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, beberapa bahkan banyak orang bertanya apakah PL itu masih perlu dipelajari pada masa sekarang ini. Jika kita membeli baju yang baru, maka baju yang lama akan dibuang. Jika kita memasuki Orde Baru, maka tatanan yang lama tidak dipakai lagi. Bagaimana dengan PL? Apakah masih relevan? Atau sudah usang? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat dijawab dengan beberapa pokok di bawah ini. Perjanjian Lama merupakan Alkitab Tuhan Yesus. Yesus mengenal sejarah PL. Yesus mendasarkan pengajarannya pada PL. Yesus menggunakan PL untuk melawan percobaan dari iblis, Matius 4 ayat 1-11. Yesus menyatakan bahwa nubuat-nubuat dalam PL digenapi dalam dirinya, Lukas 4 ayat 16-21, Yohanes 15 ayat 25. Perjanjian Lama sering dikutip oleh Perjanjian Baru. Terdapat kurang lebih 2560 kutipan dari PL dalam PB, yaitu kurang lebih 350 kutipan langsung, dan 2300 kutipan tidak langsung serta persamaan bahasa. Dengan kata lain, terdapat rata-rata satu kutipan PL dalam setiap 3 ayat dalam PB. Kitab dalam PL yang paling banyak dikutip dalam PB adalah Kitab Yesaya dan Kitab Mazmur. Perjanjian Lama merupakan dasar pengertian Perjanjian Baru. Dari segi bahasa PB ditulis dalam Yunani yang banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa dalam PL. Dari segi sejarah, sejarah PL dilanjutkan oleh sejarah PB. Dari segi teologi, tema-tema teologi PL, seperti penciptaan, dosa, hukuman, pertobatan, kurban, keselamatan dan sebagainya menjadi dasar teologi PB. Allah yang esa dinyatakan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Allah Israel adalah Allah yang sama dengan Yesus Kristus. Sifatnya sama, Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Pengasih, dan lain-lain. Rencananya sama, menyelamatkan manusia dan penyempurnaan dunia yang diciptakannya. Tuntutannya sama, hidup yang suci, kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Perjanjian Lama mengandung sastra yang indah. Kitab-kitab dalam PL mengandung sastra yang indah, termasuk cerita yang termasyhur,
seperti cerita Yusuf, Rut, Daud, Elisa, Yunus, Esther dan sebagainya. Terdapat juga puisi-puisi yang bagus yang terdapat dalam kitab Ayub, Mazmur, Yesaya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu janganlah ragukan otoritas Alkitab yang benar tanpa salah. Percaya juga kepada pribadi yang diceritakan di dalamnya untuk membawa umat manusia kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Baca, renungkan dan lakukanlah firman Tuhan. Maka kamu akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.